Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan tertua di Jakarta. Sejak dahulu pelabuhan ini menjadi tempat aktivitas perdagangan di mana proses bongkar muatnya masih menggunakan tenaga manusia dengan upah yang cukup rendah. Dan berikut sisi kota. Sebagian negara kepulauan, pelabuhan telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Tidak terkecuali Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara. Pelabuhan yang sudah beroperasi sejak abad ke-5 Masehi ini setiap hari terdapat aktivitas bongkar muat di kapal-kapal kayu yang sedang bersandar. Di tengah era modernisasi saat ini, bongkar muat di Pelabuhan Sunda Kelapa masih menggunakan tenaga manusia yang sering disebut sebagai kuli panggul atau tenaga kerja bongkar muat. Nama saya Pak Walid, umur saya 68 tahun. Saya bekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa 40 tahun. Pak Walid adalah salah satu dari banyaknya kuli panggul yang bekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa. Agar aktivitas bongkar muat di satu kapal dapat berjalan dengan efektif, setidaknya dibutuhkan 15 hingga 20 kuli panggul yang bekerja. Setiap hari mereka mulai bekerja dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Ini sehari bisa ngangkut berapa? Ya kadang-kadang tergantung dari barang pengirim dari sana, Pak. Kadang-kadang sampai 300. Kalau kayak hari ini nih misalkan? Hari ini utama datang 10 mobil ya, 300 ton lebih. 300 ton lebih? Iya. Berapa tuh Pak upahnya Pak, 1 ton gitu Pak? Upahnya 1 ton itu 8,5. 8,5? Iya. Dari pagi Pak udah kayak gini? Dari pagi, iya. Sampai jam? Kalau sampai jam 5. Sampai jam 5? Iya. Ya pun barang numpuk juga kalau di perahu itu batasnya jam 5. Oh perahu itu selesai? Ya, selesai jam 5. Angkutan jam 5 udah selesai. Proses bongkar muat pun tidak berlangsung setiap hari. Bahkan para kuli panggul di Pelabuhan Sunda Kelapa ini seringkali menunggu hingga tidur di pelabuhan untuk memastikan datangnya kapal yang akan membawa atau datang membawa muatan. Tidur di pelabuhan. Sampai tidur di pelabuhan Pak? Iya. Kadang-kadang katanya ada barang, tahu-tahunya nggak datang barang. Jadi nggak pasti juga ya Pak? Iya. Nggak memastikan gitu. Kadang-kadang pas ditungguin sampai tidur-tiduran di kapal, barangnya nggak datang. Pekerjaan ini adalah pekerjaan satu-satunya yang ia jalani untuk menghidupi istri dan anak di kampungnya. Walaupun menurutnya upah yang ia dapatkan jauh dari kata cukup. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari nggak kerja ya, kadang-kadang kerja sehari buat bayar utang makan, kadang habis. Dapat duit kadang-kadang 100.000. Kalau kita mendapatkan ibaratnya sampai 150 lebih tuh ya, kita bisa buat nyimpen untuk di rumah. Kalau pas-pasan begitu ya boro-boro nyimpen untuk di rumah. Kadang-kadang di rumah udah telepon katanya Pak minta kiriman, kadang-kadang kita bingung juga. Para kuli panggul di Pelabuhan Sunda Kelapa dinaungi oleh Koperasi TKBM atau Tenaga Kerja Bongkar Muat. Suwandi, Sekretaris Koperasi TKDM mengatakan bahwa saat ini ada 960 orang kuli panggul yang bekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa dan 670 orang diantaranya telah mendapatkan jaminan jika terjadi kecelakaan ketika bekerja. Sekarang yang terdaftar di koperasi ini adalah 960 orang. Jadi 960 itu ada yang katakan yang punya KTA, dan itu sampai saat ini yang masuk di anggota BPJS itu ada 670-an. Karena apa? Karena kita bertahap, karena mayoritas di sini bahwa tenaga kerja itu bukan asli orang Jakarta, itu mayoritas adalah orang-orang dari daerah. Dengan rendahnya upah yang didapatkan saat ini, Wali berharap bahwa upahnya sebagai kuli panggul dapat ditingkatkan menjadi 10.000 per ton agar dapat lebih sejahtera. Ya kepenginnya saya ya mengelebihin dari segitu 10.000 atau 9.000 tuh ya saya agak mendingan gitu. 8.500 per apa? Ya? 8.500 per apa itu?
per ton tonase, hitungannya kan tonase gitu. 1 ton itu 8.500. Upah yang diterima memang mungkin tidak sebesar beban yang harus mereka angkut setiap hari. Namun ketika tidak ada lagi pilihan, pekerjaan sebagai kuli panggul pun harus tetap dijalani agar dapat menyambung hidup di tengah kerasnya kehidupan di Jakarta. Reza Siregar, Surya Utomo, Jakarta.